Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, kali ini kita akan belajar tentang bangsa Sumeria yang diperkirakan hidup pada tahun 5300 sebelum Masehi sampai 2300 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia dan merupakan penduduk asli daerah Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari Asia Kecil, wilayah Turki sekarang. Sumber lain mengatakan dari Persia, yang masuk ke Mesopotamia melalui Iran sejak sekitar tahun 5300 sebelum Masehi. Angka tahun ini menunjukkan periode pradinasti yang dikenal dengan sebutan periode Ubaid dalam sejarah Sumeria. Sejak periode Uruk atau sekitar tahun 4000 sampai 3100 sebelum Masehi dan periode Jamdad Nasr tahun 3100 sampai 2900 sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah mengenal dan mengembangkan tulisan cuneiform. Pada periode Jamdad Nasr, bangsa Sumeria sudah mulai mengenal pemerintahan semi kerajaan. Ubaid, Uruk, dan Jamdad Nasr adalah nama kota dan situs di Irak sekarang, tempat ditemukannya hasil-hasil budaya peninggalan bangsa Sumeria. Dari hasil-hasil temuan itu, para ahli umumnya menyebut tahun 3500 sebelum Masehi sebagai awal dari peradaban Sumeria. Selain itu, diakui bahwa peradaban Mesopotamia adalah peradaban Sumeria itu sendiri. Alasannya, peradaban Mesopotamia sebagian besar dibentuk oleh bangsa Sumeria. Bangsa-bangsa lain yang datang sesudahnya hanya meneruskan dan memperkaya peradaban yang telah dibentuk bangsa Sumeria. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian arkeologis, bangsa Sumeria pertama kali mendiami wilayah Ubaid atau Al-Ubaidi, Irak sekarang, sehingga disebut periode Ubaid antara tahun 5300 sampai 4000 sebelum Masehi. Inilah masa prasejarah Mesopotamia. Pada masa ini bangsa Sumeria tinggal dalam pemukiman-pemukiman besar serta menguasai beberapa keterampilan seperti membangun jaringan-jaringan kanal yang luas untuk mendukung kegiatan pertanian, membuat bangunan rumah dari bata lumpur merah yang berbentuk 4 persegi panjang, menyamak kulit, membuat tembikar warna-warni, membuat sabit dari tanah liat yang dibakar dengan api yang sangat panas. Pada akhir periode ini, mereka sudah dapat membuat roda dari tanah liat. Kendati sebagian besar bertani, penduduk Sumeria juga beternak dan menjadi nelayan. Ternak-ternak mereka konon digembalakan sampai ke perbatasan Turki di utara dan pegunungan Zagros, wilayah Iran sekarang, di selatan. Periode berikutnya adalah periode Uruk atau 4000 sampai 3100 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau kota di Mesopotamia dalam bentuk munculnya negara-negara kota dan organisasi pemerintahan. Hal ini diantaranya ditunjukkan dengan adanya mangkuk tanah liat yang diproduksi massal. Penggunaan cap silinder telah dikenal sejak periode ini. Di akhir periode ini muncul bentuk-bentuk awal huruf cuneiform atau huruf paku yang berwujud gambar atau piktograf. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pada periode Jamdad Nasr 3100 sampai 2900 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat tembikar berglasir monokrom dan polikrom. Selain geometris, desainnya figuratif dengan menampilkan gambar-gambar pohon dan binatang seperti burung,
ikan, kambing, kalajengking, dan ular. Kendati demikian, jumlah tembikar bermotif ini sedikit sekali dan hanya ditemukan pada bangunan-bangunan besar yang terletak di pusat pemukiman. Hal ini menunjukkan tembikar-tembikar jenis ini kemungkinan besar hanya dimiliki oleh orang-orang berstatus tinggi. Huruf-huruf kuneiform semakin berbentuk dan mengalami sejumlah perubahan penting. Awalnya terdiri dari piktograf tulisan berbentuk gambar, kemudian digunakan desain yang lebih sederhana dan abstrak. Mulanya untuk mencatat hasil panen, barang-barang dan binatang piaraan kemudian digunakan sebagai tulisan resmi dalam pemerintahan, termasuk menulis daftar raja yang memerintah, kegiatan ritual, distribusi, pangan, dan lain-lain. Segel atau cap yang berbentuk silinder ditemukan di situs Jamdet Nasr, menunjukkan pemukiman-pemukiman pada masa periode ini sangat terorganisasi. Diperkirakan telah terbentuk semacam pemerintahan pusat yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi dan bidang pertanian. Diperkirakan telah terbentuk semacam pemerintahan pusat yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi dari bidang kerajinan, pertanian, sampai penghitungan hasil panen. Sistem perekonomian mengandalkan pertanian subsistem atau hanya untuk melindungi atau hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar penggembalaan ternak seperti kambing dan biri-biri, serta perdagangan sistem barter dalam skala kecil. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi berhasil membangun 12 kota besar, semacam negara-negara kota, di antaranya Kis, Ur, Uruk, Lagas, Nippur, Girsu, dan Eridunipur. Nippur dan Girsu yang dikenal sebagai kota keagamaan. Negara-negara kota ini berkembang semakin kompleks dan maju. Masyarakat di sekitar negara-negara sudah memiliki kepemimpinan semi raja yang disebut Ensi, atau penguasa negara kota yang diangkat dengan sistem pemilihan. Kelak, negara-negara kota itu berbentuk kerajaan dengan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, irigasi dan berbagai sarana pengolahan. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, negara kota seperti Kis, Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur paling menonjol di antara negara-negara kota lainnya. Penguasa dari negara-negara kota penting ini juga saling berebut pengaruh dan berambisi menjadi penguasa seluruh negara kota di Sumeria. Jadi, penguasa yang merasa diri paling kuat berusaha memerangi dan menguasai negara-negara kota yang diyakininya lebih lemah. Itulah yang melahirkan dinasti awal Sumeria, yakni penguasa negara kota-kota yang menang menjadi raja dan menjadikan negara-negara kota yang kalah menjadi bawahannya. Perlahan-lahan, sistem pemerintahan kerajaan pun terbentuk. Raja-raja dari berbagai negara kota ini silih berganti memerintah Sumeria sampai akhirnya pada masa pemerintahan Raja Lugalzagisi dari Uruk memerintah 2350 sampai 2330 sebelum Masehi. Sumeria dikuasai oleh bangsa Agadia di bawah Raja Sargon Agung yang memerintah Sumeria 2330 sebelum Masehi sampai 2275 sebelum Masehi. Oke sahabat-sahabat sejarah, demikian tadi Akkadia, satu negara besar yang dibentuk oleh bangsa Mesopotamia. Kita patut bersalut. Oke, demikian salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.